Kamu kalau lagi sedih biasanya ngapain sih? Apa yang kamu lakukan kalau suasana hatimu lagi nggak baik? Apa yang kamu lakukan kalau kamu sedang merasa terpuruk? Selamat datang di Cerita Boy Chandra. Jadi kali ini, karena aku ngerekamnya malam hari nih ya, aku mau cerita bagaimana cara menghadapi sedih. Sekedar info, aku tuh dari kecil tuh sebenarnya nggak punya teman cerita yang banyak karena waktu aku kecil ibuku udah meninggal, ibu kandungku sudah meninggal. Jadi aku sekitar 4 tahun atau 5 tahun gitu ibu kandungku sudah meninggal. Terus aku tinggal bersama nenekku sampai kelas 2 SD. Kemudian ayahku mengajak aku ke tempat ibu yang baru. Ada beberapa ibu lah gitu, ganti-ganti juga. Karena ya ada ibu yang baik, ada ibu yang kurang baik. Nah, kebetulan kalau ibunya nggak baik, ayahku nggak lanjut. Jadi sampai akhirnya kita ketemu sama ibu yang cukup baik. Cuman persoalannya adalah aku nggak bisa cerita banyak. Aku nggak terbiasa bercerita. Karena sebenarnya aku nggak pernah ditanya. Dari kecil tuh aku nggak ngerasa apa ya. Aku menyimpan banyak hal sendirian. Mungkin karena itu juga akhirnya ketika aku dewasa aku punya cara untuk menulis. Dan menulis akhirnya jadi salah satu cara untuk bercerita. Tapi kalau misalnya kita lagi sedih, aku lagi sedih. Kalau sekarang ya, itu mungkin aku akan cari teman cerita dulu. Aku cari siapa yang bisa ngedengerin aku bercerita. Cuma kalau waktu kecil ya nggak kepikiran kan kayak gitu. Akhirnya ya pendem aja. Aku jadi pendiam di satu sisi ketika lagi sedih. Ya karena emang nggak ada yang bisa dengerin cerita penuh gitu kan. Ya ayahku juga sibuk bekerja waktu itu. Nah sekarang kalau udah dewasa biasanya sih aku cari teman. Cuman kan nggak, kalau kita sedih nggak semua orang punya energi juga untuk menampung kesedihan kita kan. Gak semua orang juga kuat menampung kesedihan kita. Makanya kalau misalnya nih gak ada teman, ya paling aku nongkrong ke kedai kopi. Pesan kopi yang aku suka, terus dengerin lagu-lagu yang aku suka. Kebetulan aku suka lagu metal. Dengerin lagu-lagu metal yang aku suka, karena menurutku lagu metal itu bisa menenangkan diriku yang lembut. Nggak, bisa menenangkan diriku yang lagi hancur-hancurnya perasaannya. Nah habis itu ya pasti ngopi lah, ngopi ya, pesan kopi. Terus kalau misalnya kesedihannya juga belum hilang, biasanya aku tuh berusaha menahan tangisku agar nggak nangis di tempat umum. Kalaupun nangis sebenarnya menurutku nggak ada masalah. Jadi kalau kamu sedih dan kamu harus nangis di tempat umum, ya nggak ada masalah. Bahkan di buku terbaru aku nulis salah satu cerita, judulnya itu Menangis di Kedai Kopi. Ya karena aku pernah nangis di kedai kopi. Ya nggak ada masalah sih kalau kamu nangis di tempat umum. Paling, nih yang paling sering terjadi nih. Pergi motoran sendiri keliling kota dan menangis di atas motor. Pernah gak sih kamu menangis di atas motor? Pakai helm, tutup wajah, terus menangis di atas motor. Atau menjelang tidur ya, kamu nangis menjelang tidur. Ini laki-laki, aku laki-laki ya. Jadi dulu aku pikir nangis itu pertanda cengeng. Makin dewasa aku makin sadar kalau nangis itu bukan pertanda cengeng. Nangis itu pertanda aku punya air mata aja. Dan air mata diciptakan untuk menemani seseorang bersedih saat tidak ada orang lain yang bisa menemani orang itu. Jadi sah-sah aja menangis, gak ada masalah kok menurutku. Gak membuktikan kita cengeng juga, hanya membuktikan kita manusia yang punya air mata. Jadi kalau kamu lagi sedih, ya kamu nikmatin aja kesedihan itu, karena nangis juga gak apa-apa. Topik ini sebenarnya diangkat
dari postingan sebelumnya kalau lagi sedih gimana cara menghadapinya. Jadi kalau kamu pengen kita bahas yang lain, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih ya udah mendengarkan episode ini. Jangan lupa diikuti akun YouTube-nya. Sampai ketemu lagi di cerita Boy Chandra yang lain.